Tiada seorang pun manusia yang mampu berkata di saat terjadinya, "Awas, awas." Tiada yang mengetahui fitnah itu dari satu arah kecuali fitnah itu terbelah dari arah yang lain. Ibnu Hamad, Al-Fitan, Hadits No. 87,651. Dalam riwayat lain, kemudian yang keempat dari rangkaian fitnah itu adalah yang menulikan, membutakan, dan menutupi. Umat digaruk dengan bencana sebagaimana garukan kulit yang disamak, sehingga perbuatan yang baik diingkari dan perbuatan mungkar dianggap baik. Lantas hati mereka mati sebagaimana matinya tubuh mereka. Ibnu Hamad, Al-Fitan, Hadits No. 125, sanadnya Hasan. Dalam riwayat yang lainnya lagi, pada fitnah ketiga, fitnah Duhaimah, fitnah bencana, seseorang berperang di masa fitnah itu, padahal dia tidak tahu apakah dia berperang atas dasar kebenaran ataukah kebatilan. Ibnu Hamad, Al-Fitan, Hadits No. 106. Kami katakan, dapat kita ketahui dari hadits ini, bahwa fitnah tersebut pertama kalinya tidak menimpa wilayah manapun di muka bumi ini selain Syam. Dengan kata lain, awal mula fitnah atau terjangannya berawal di Syam, kemudian menyelubungi Irak. Ada petunjuk bahwa malapetaka yang menerpa Irak jauh lebih besar daripada yang menimpa Syam. Adapun terhadap Jazirah Arab, fitnah ini menerjang dengan hantaman keras tangan dan kakinya. Artinya Jazirah Arab juga tidak luput dari terpaan fitnah tersebut, akan tetapi dengan kadar yang lebih ringan daripada yang menerpa Irak. Fitnah yang melanda Jazirah hanya sekali atau 2 kali hantaman saja. Pada hadits tersebut juga terkandung petunjuk bahwa manusia tidak mendapatkan satupun tempat untuk berlindung di muka bumi. Kemanapun mereka lari sudah pasti akan selalu dikejar dan diikuti. Perang serta teror yang sengaja ditebarkan di seluruh penjuru dunia pada waktu itu. Inilah yang dapat dipahami dari kandungan yang ditunjukkan oleh redaksinya. Inilah gambaran yang detail dari fitnah Duhaimah. Bukankah fitnah ini yang sekarang ini sedang dihadapi oleh umat Islam dengan bentuknya yang sempurna? Dari Atsar para sahabat. Dari Imam Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, semua fitnah itu terpanggang sampai fitnah terjadi di Syam. Ketika fitnah itu terjadi di Syam maka akan menjadi Syailam, yakni gelap. Ibnu Hamad, Al-Fitan, Hadits No. 636, sanadnya dhaif. Dari Ka'ab, dia berkata, fitnah senantiasa dirasa aman dengannya selagi tidak muncul dari Syam. Dalam riwayat lain, wilayah barat itulah yang memunculkan fitnah, yang membuta. Ibnu Hamad, Al-Fitan, Hadits No. 638. Dari Abul Aliyah, dia berkata, wahai sekalian manusia, janganlah kalian menggubris fitnah-fitnah itu sedikitpun sampai ia datang dari arah Syam, karena itulah fitnah yang membutakan orang. Ibnu Hamad, Al-Fitan, Hadits No. 637. Dari Ismah bin Qais As-Sulami, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dia memohon perlindungan kepada Allah di waktu salatnya dari fitnah barat. Hadits ini dipaparkan oleh Al-Haytsami. Dia berkata, hadits ini dikeluarkan oleh At-Tabarani. Dan para perawinya sikat Maina Asawa Aiding. Kami katakan, kumpulan atsar sahabat ini memaparkan bahwa fitnah yang membutakan al-fitnah al-amya itu muncul dari Syam, yang dikenal pada masa Arab kuno sebagai Al-Gharb Barat. Oleh karena inilah dari istilah mereka, fitnah Barat al-fitnah al-Gharbiyah itu maksudnya fitnah eksternal dari arah Syam, sedangkan fitnah Timur al-fitnah Asyarkiyah itu berasal dari arah Irak, atau kita juga dapati Iran dan negara-negara lainnya. Sudah diketahui bahwa fitnah yang membutakan orang itu adalah fitnah Duhaimah. Dari sekumpulan atsar ini, kita juga mendapati bahwa kebanyakan ulama salafus salih berpendapat bahwa fitnah yang gelap dan pekat itu juga muncul dari Syam. Dari atsar para tabi'in, dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, akan terjadi banyak fitnah di Syam. Setiap kali fitnah tenang dari satu sisi, maka meluap dari sisi yang lainnya. Oleh karenanya fitnah takkan berakhir sampai seorang penyeru berseru dari langit, sesungguhnya pemimpin kalian adalah si Fulan. Ibnu Hamad, Al-Fitan, Hadits No. 649. Dari Ka'ab, dia berkata, apabila fitnah Palestina berkobar, maka bergolak fitnah di Syam sebagaimana bergolaknya air mendidih di dalam geriba, kemudian berakhirlah fitnah itu saat tiba waktunya, sedang kalian tinggal sedikit, dan kalian menjadi orang-orang yang menyesal. Ibnu Hamad, Al-Fitan.
Hadits 651, jalurnya daif. Dari Ibnu Sirin, bahwasanya ketika sedang duduk dia berkata, apakah telah datang kepada kalian sesuatu dari arah Khurasan? Apakah telah datang sesuatu kepada kalian dari arah Syam? Ibnu Hamad, Al-Fiten, Hadits 652, muhakkiknya berkata, sanad hadits ini, Hasan. Juga dari Ibnu Sirin, dengan sanad yang sama, ketahuilah, adapun tentang anak-anak perempuan Ala bin Ziyad, siapa yang mengeluarkan mereka dari Syam? Sesungguhnya kita membicarakan bahwa akan terjadi fitnah di Syam. Kami katakan, kita dapat mengetahui dari Atsar Ibnu Musayyab bahwa dia bertutur tentang fitnah yang terjadi di Syam dan dia juga menyebutkan karakternya yang mirip dengan fitnah Duhaimah. Adapun Atsar kedua dari Ka'ab membatasinya, maksudnya fitnah terjadi di Palestina. Demikian pula halnya dengan fitnah Duhaimah. Adapun Atsar ketiga, berisi pernyataan Ibnu Sirin yang mengaitkan antara Syam dan Khurasan, seolah-olah menurutnya ada hubungan yang jelas antara dua peristiwa yang terjadi di Syam dan Khurasan. Oleh karenanya dia selalu menafsirkan dua tempat ini, dan juga redaksi pada perkataan Ibnu Sirin itu menunjukkan adanya hubungan kedua peristiwa ini dengan fitnah tertentu. Selanjutnya dia membatasi lagi fitnah itu pada atsar keempat, yaitu manakala dia berkata dengan jelas bahwa ada fitnah berkobar di Syam. Dapat diamati pada masa kita sekarang ini memang ada kaitan di antara sejumlah kejadian penting di Syam, yaitu perlawanan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, Intifadah Al-Aqsa dan beberapa kejadian penting di Khurasan perang melawan Afghanistan. Sudah diketahui bersama bahwa dua kejadian ini sangat berpengaruh terhadap dunia Islam secara umum. 6. Sikap seorang Muslim terhadap berbagai fitnah. Tema sensitif ini detailnya memerlukan satu jilid kitab utuh, sedangkan metode yang dipakai untuk kitab ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi perincian yang mendetail. Oleh karena itulah saya membatasi hanya pada penjelasan umum yang memang sudah seharusnya diperhatikan oleh setiap mukmin. Karena dia memang harus menguasai dalam menggunakan dalilnya secara benar agar dirinya selamat ketika terjadi fitnah. Saya akan paparkan satu lembar khusus dari sisi perlindungan diri yang termasuk intisari tema pembicaraan ini, meskipun sudah disebutkan pada bagian-bagian terdahulu, tatkala saya memaparkan misalnya dalam masalah sikap seorang muslim terhadap fitnah penguasa. Sikapnya manakala terjadi pembunuhan besar-besaran dan saling bunuh antar sesama dan lainnya. Bahasan ini pada dasarnya merupakan salah satu bahasan terpenting dalam bagian ini, karena isinya menjelaskan sisi perlindungan praktis bagi umat di saat fitnah menerpa dan merajalela. Dapat saya jelaskan secara terperinci cara-cara penyelamatan diri dari fitnah, serta beragam pegangannya untuk melindungi dari fitnah, di antaranya sebagai berikut. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, dan berpeganglah kalian kepada tali agama Allah secara berjamaah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian, yaitu ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian. Lalu menjadilah kalian, karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, agar kalian mendapat petunjuk. Ali Imran 3, 103. Kosakata asing. Watasimu, al-itisam mengikuti wazan iftial, dari fi'il asama yang dimaksud dengannya, adalah meminta beberapa hal yang dengannya manusia terjaga atau terlindungi. Hablillah, habl adalah tali, atau sebab yang menghantarkan mencapai tujuan atau tercukupi kebutuhan. Adapun hablullah, maksud dari istilah ini diperselisihkan menjadi beberapa pendapat, di antaranya perjanjian dan keamanan. Maksudnya berpegang teguhlah kalian kepada perjanjian Allah yang dengannya kalian menjadi aman dari siksanya. Dikatakan pula bahwa hablullah itu adalah Al-Quran. Termaktub dalam sejumlah riwayat yang menunjukkan hal itu, di antaranya Kitabullah adalah tali yang memanjang dari langit sampai ke bumi. Dikatakan juga bahwa hablullah adalah Islam. Dikatakan pula bahwa hablullah adalah jamaah. Di sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa hablullah adalah berpegangan kuat dengan keikhlasan kepada Allah semata-mata. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwasanya bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada khutbah perpisahan beliau,
Sungguh kutinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku jika kalian tetap berpegang teguh kepadanya, yakni Kitabullah, Sahih Muslim, Al-Hajj, Hadits No. 1218. Dari Lebar bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kami pada suatu hari sesudah salat subuh dengan nasihat yang amat menyentuh, sehingga mata berlinangan karenanya dan hati bergejolak hebat. Seseorang sampai berkata, sesungguhnya ini adalah nasihat perpisahan, apa yang Anda pesankan kepada kami? Wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kuwasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah, mau mendengar dan menaati pemimpin, walaupun si pemimpin itu budak Habsyi, karena orang yang masih hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Kalian jauhilah perkara-perkara yang dibuat baru bid'ah, karena itu adalah kesesatan. Barang siapa di antara kalian yang mengalami zaman itu, maka dia harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk. Gigitlah itu dengan gigi geraham. H.R. At-Tirmizi, Al-Ilmi, Hadits No. 2815. Dia berkata, hadits ini hasan sahih. Penjelasan global tentang ayat dan hadits di atas. Pelajaran yang dapat dipetik adalah ayat tersebut menerangkan tentang penjaga dan pelindung utama bagi setiap muslim dari beragam fitnah dan kesesatan dari berbagai firqah yang tercela dan dari siksa Allah pada hari kiamat kelak. Pelindung utama tersebut adalah berpegang teguh dengan tali Allah, baik yang dimaksud dengan tali Allah itu janjinya, kitabnya, dinnya, memurnikan ibadah hanya untuknya, atau jamaah. Karena semua yang disebut hampir saling menguatkan maknanya. Tidak bisa dibayangkan tercapainya tujuan salah satu makna itu dengan meninggalkan yang lain. Ayat ini juga menjelaskan bahwa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan kelembutan hati, kenikmatan, dan keselamatan dari neraka. Dengan demikian tali Allah merupakan sarana terbesar yang melindungi setiap muslim dari fitnah-fitnah. Barangkali yang terpenting dari tali Allah adalah kitabnya yang agung, karena telah disebutkan dalam sejumlah hadits bahwa Al-Quran adalah tali Allah, diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Yang satu lebih agung daripada yang lain, Kitabullah adalah tali yang memanjang dari langit sampai ke bumi dan keluargaku, yaitu penghuni rumahku. Keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya datang kepadaku di telaga. Kalian perhatikanlah bagaimana kalian menggantikan aku dalam bersikap terhadap kedua hal itu. H.R. At-Tirmizi, Manaqib Ahli Bait, Hadits No. 3876. Dia berkata, hadits ini hasan gharib. Hadits ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa Al-Quran itulah tali Allah. Berpegang teguh dengannya merupakan pelindung dari berbagai kesesatan dan fitnah. Salah satu makna takunoloh adalah berpegang teguh kepada kitabnya dan menjaga janjinya dengan memurnikan tauhid kepadanya. Berpegang teguh dengan tali Allah itu akan terwujud dengan dua perkara yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dengan perkataannya. Berpegang teguh dengannya itu ada dua macam. Pertama, berpegang teguh dalam arti berserah diri, meminta pertolongan, menyerahkan urusan, berlindung, dan memohon perlindungan, menyerahkan jiwa kepadanya, serta menyerah secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berpegang teguh kepada wahyunya, yakni berhukum kepadanya, tidak berhukum kepada pendapat orang dan kias mereka, tidak pula logika pemikiran, perasaan, penemuan, dan perolehan mereka. Siapa saja yang tidak demikian berarti dia telah terlepas dari perlindungan ini. Din ini seluruhnya berporos pada sikap berpegang teguh kepadanya dan dengan talinya, baik secara ilmu maupun secara amalan, dengan ikhlas, meminta pertolongan kepada Allah, mengikuti perintahnya secara kontinu dan terus-menerus berada di atasnya sampai hari kiamat. Madarik As-Salikin. Kita perhatikan pada hadits ibadi di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan akan maraknya perbuatan bid'ah dan perkara baru yang dibuat-buat, serta banyaknya perselisihan di antara kaum muslimin. Hadits ini sekaligus menjelaskan tiadanya jalan selamat bagi setiap muslim dari kesesatan ini, kecuali dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta petunjuk para khalifah beliau yang lurus dan mendapat petunjuk.
Dengan keduanya akan terwujud kebenaran dan hujah yang terang benderang,